أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak Duta Besar Pak Ahmad Budiman yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah warga pengajian Mina, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kegiatan kita untuk bersilaturahim, untuk menuntut ilmu dan tentunya untuk melakukan ibadah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, yaitu ibadah buka puasa. Jangan dikira bahwa buka puasa itu tidak ibadah. Ternyata iftar atau takjil itu adalah bagian dari ibadah. Maka insya Allah juga kita akan beribadah di sini dengan saling silaturahim, dengan buka puasa, salat dan salat jamaah, makan malam dan insya Allah salat isya dan salat tarawih jamaah. Salawat serta salam kita tujukan kepada makhluk terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada siapapun yang istiqomah di jalan kebenaran dan jalan agama yang lurus, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka kajian petang ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh sangat berbahagia. Kami telah kedatangan seorang ustadz muda yang sudah panjang melalang buana sampai, kalau di Indonesia sampai ke Bali dan sampai kemana-mana. Kalau di sini sudah sampai ke Jerman dan di Jerman juga pindah-pindah ke tempat-tempat yang memang beliau tuju, dan juga di mana beliau melanjutkan studi dan melakukan riset. Beliau adalah Ustadz Maimun Fauzi atau biasa kita panggil Gus Maimun. Beliau ini sangat dekat dengan keluarga Nahdlatul Ulama. Beliau dekat dan insya Allah salah satu darah biru di Nahdlatul Ulama, insya Allah. Iya, baik. Beliau adalah keponakan langsung dari Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj. Beliau adalah keponakan, jadi Kiai Said itu adalah adiknya bapak beliau. Jadi semalam kita sempat ngobrol mengenai fikih sama dengan beliau. Kajian fikihnya sangat mendalam. Jadi insya Allah kita manfaatkan beliau sampai Senin atau Selasa. Ya, jadi kita manfaatkan ya Ustaz. Insya Allah demikian. Jadi beliau nanti akan di sini sampai hari Selasa. Beliau sedang mengambil studi S3 di bidang mesin di Universitas Bremen. Ya, insya Allah selesai dalam waktu dekat. Jadi latar belakang NU, tapi kepala Jerman, insya Allah. Demikian. Sangat senang sekali Gus Maimun sudah sampai di sini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyetir satu ayat yang penting. Tujuannya adalah membuat jembatan ke topik yang nanti akan dibawakan oleh Gus Maimun,
yaitu ayat di dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berlaku ihsan atau berlaku baik, sangat baik, excellent, sangat excellent. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan kedurhakaan. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dia, Allah, memberikan kita pelajaran supaya kita selalu ingat. Demikian itu adalah surat An-Nahl mengenai mudah-mudahan kita akan tetap selalu istiqomah, dan topik yang akan dibawakan oleh Gus Maimun petang ini adalah menjaga komitmen kita terhadap Islam di negeri yang minoritas Muslim. Tafadhol pada Ustaz Maimun, kami silakan, dan setelah kajian mungkin kita akan sedikit tanya jawab dan diskusi. Kami kepada Gus Maimun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa inqalla. Muttafaqun alaih. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasul karim wa nahnu 'ala dzalika masyhur. Bapak Dubes, Bapak Rahmat Basukinya. Maaf maaf Pak, salah. Bapak Rahmat, saya hormati. Oh no. Saya itu pernah gini Pak. Jadi saya pernah datang pertama kali di Jerman. Jadi waktu itu saya umumkan saya akan ke Jerman di milis namanya saya Maimun kan, Maimun. Namanya Maimun, saya akan ke Jerman studi. Kemudian di milis rupanya email saya itu di forwardkan email foto. Ternyata waktu itu saya sempat tinggal dulu di Magdeburg. Ini Pak Fakti ini mungkin ingat gitu, waktu di mana sebentar saya mendarat di sana, tinggal di sana dulu. Nah, untuk mempertajam bahasa saya. Waktu itu saya akhirnya ada yang menjawab. Yang menjawab itu saudara seiman, ya, istilahnya Al-Akhul Karim Ibnu Sultan Dami'at. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Beliau menjawab email saya, Pak. Jadi saya dipanggilnya Mufti Maimun. Saudari gitu. Jadi dia pikir saya itu akhwat. Udah nggak usah repot-repot.
Jadi nanti kalau di Magdeburg di tempat saya saja. Kebetulan saya lagi kerja Ferry. Jadi kalau Ferry itu di Jerman suka kerja di luar kota di satu perusahaan. Istri saya itu sendirian lagi hamil. Jadi menemani istri saya aja di sana. Saya kan kebetulan kemudian langsung saya jawab. Kebetulan lagi online gitu, lagi di komputer. Email saya, kemudian saya jawab, maaf akhi, saya itu bukan ukhti, saya itu ikhwan, jadi akhi. Langsung jawaban, kalau begitu tidak jadi. Jadi mohon maaf tadi agak. Hadirin jamaah pengajian wabena yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan mengenai Ramadan. Sungguh luar biasa Ramadan ini, bulan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekang. Innallaha ghuliqash syaitan, mengekang. Jadi dicancak, berbahasa Cirebon itu dicancak. Ini salah satu mungkin ada yang bisa terjemahkan cancak itu apa? Diikat. Jadi ketika di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat syaitan, kemudian membuka pintu surga. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup. Ini kemudian dimaknai oleh para ulama hadis, pada mufassirul hadis, bahwa ketika di bulan Ramadan orang itu begitu mudah untuk melakukan ibadah. Orang itu begitu mudah terpanggil karena godaannya itu berkurang. Sedangkan biasanya setiap hari kita itu dihembus-hembusi untuk menjauhi kebaikan. Nah, si syaitan yang menghembus-hembusi, syaitan itu berupa iblisnya atau syaitan dari jinnya itu diikat. Bagaimana ikatnya? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Sehingga Allah memudahkan bagi kita atau begitu terang ketika bulan Ramadan. Kita sangat mudah kan dilihat kalau bulan Tarawih itu, kalau Ramadan Tarawih itu masjid itu penuh. Kemudian ibu-ibu dan perempuan muda pada datang. Meskipun hujan, pada bawa kayu, gitu kan? Kalau di televisi maka ramai, ya. Ada kajian Ramadan, hampir semua TV ada kajian Ramadan. Kemudian hampir semua acara TV, filmnya juga film Ramadan mungkin sama. Lagunya juga lagu Islam. Iklan artisnya juga tiba-tiba pakai berjilbab gitu. Kemudian iklannya rata-rata kurma semua. Ya, itu ketika di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan lewat, semua itu lewat. Jadi orang itu mudah untuk melakukan aktivitas ibadah. Ulama mengatakan bahwa dalam satu hadis dikatakan, kalau orang berbuat baik, maka kalau orang ingin baik, ibu sekalian, atau yang muda-muda ini, kalau misalkan orang itu ingin berbuat kebaikan, ingin dirinya menjadi baik, musuhnya itu ada 5. Yang pertama, musuhnya apa? Nafsun tunazi'uhu, nafsu yang senantiasa melawan dia. Jadi dia pengen baik, saya pengen beramal baik, saya pengen ngaji, saya datang pengajian, atau saya pengen jamaah sholat, atau saya pengen datang silaturahmi dan sebagainya. Nah, itu hawa nafsunya itu susah, maunya itu susah. Jadi fisik kita itu seolah-olah menolak gitu loh, ada hati. Jadi kalau misalkan datang ke pengajian, tiba-tiba badannya lemas. Ketika kita mau terawih gitu, untuk konsisten terawih, jadi badannya itu sangat ngantuk gitu. Jadi kalau kita lihat Facebook itu bisa lama, tapi kalau kita nggak datang pengajian atau nonton
televisi, nonton film, itu bisa lama. Tapi kalau pengajian, ya jangankan ngangkat 10 kilo, ngangkat 1 gram aja tidak mampu. Itu ya, itu belum mata itu kan. Susahnya minta ampun. Nafsu itu nasi, nafsu yang senantiasa melawan. Yang kedua, kalau orang pengen baik, itu musuh yang kedua itu adalah dia mukminun yahsuduhu, orang mukmin yang senantiasa hasad. Kita pengen baik, atau kita pengen menjadi sedikit membatasi pergaulannya. Misalkan laki-laki dan perempuan dibatasi. Orang-orang langsung mencibir, sok cilu. Kalau istilah kita kadang kan munafik lu, padahal munafik bukan itu loh. Ya. Kalau orang iri kadang bilangnya syirik lu, padahal syirik itu bukan itu. Syirik itu menyebutkan syirik lu, syirik akan datang aku. Kalau misalkan orang memajang foto gitu di Facebook yang belum nikah, laki-laki dan perempuan, diingatkan sama temannya, ini nggak boleh, begini. Syirik lu, gitu kan gitu. Ada yang ketika seorang berbuat baik atau orang ingin menjadi baik, maka mukminun yahsudu, orang mukmin itu tidak suka. Ada yang mukmin yang hasud. Kemudian yang ketiga musuhnya adalah wa munafiqun yabghudhu, orang munafik yang senantiasa membenci. Kalau ada orang Islam pengen berbuat baik, pengen konsisten, maka kadang diperangi pemikirannya. Islam itu nggak begini, gitu. Itu terlalu keras, itu terlalu kolot, dan sebagainya. Padahal, atau misalnya orang pikir, itu dikit-dikit kemudian menyalahkan dan sebagainya, nggak sesuai dan sebagainya. Dan ini ada orang-orang yang munafik yang senantiasa yabghudhu. Yang keempat adalah wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Kalau dulu perangnya dengan pedang, kalau sekarang itu perangnya dengan pemikiran, budayanya, kemudian seninya, cara hidupnya, tingkah lakunya, model model makanannya, sampai bukan itu aja, potongan rambutnya dan sebagainya. Itu tidak perangi. Itulah kita mengenal namanya khusus. Dan yang kelima itu wasyaiton yudhillu, dan syaitan yang senantiasa menyesatkan. Kata Imam Ibnu Jarir, seorang salafun shahih, bahwa yang ketiga ini bisa dihindari. Mukminun yahsudu, orang mukmin yang hasud. Kalau kita mau berbuat baik, itu dapat kita hindari. Kenapa? Ada yang hasud, kita cuekin saja. Dia ngomong gimana? Anggap aja kalau istilah orang Jawa itu radio bodol. Kayak mendengar radio bodol. Atau kalau tidak, ya kita pergi dari dia. Kalau ada yang kedua, yang ketiga tadi, munafik punya butuh, orang munafik yang gak suka. Kapan? Kita tinggal nggak usah ladeni. Wa kafirun yuqatilu, orang kafir yang memerangi, nggak usah kita tanggapi. Tapi yang satu dan yang kelima itu yang susah. Nafsun tunazi'u wa syaitanun yudhillu. Nafsu yang ada di dalam dada dia itu susah dilawan, nggak kelihatan nafsu. Wa syaitanun yudhillu, syaitan yang menyesatkan, nggak kelihatan. Kalau kelihatan sih syaitan kelihatan kayak gembok, gitu kan? Atau ketangkap masukin toilet bau dan gitu kan? Masalahnya syaitan nggak kelihatan. Nafsu juga susah. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan puasa. Puasa itu syaitonnya diikat. Wa syaitonun yudhillu, musuh kelima kita itu diikat, sehingga kita melawan nafsu kita. Makanya karena puasa itu menahan nafsu, orang itu mudah berbuat. Tinggal menahan nafsu diri, mudah untuk berbuat kebaikan. Nah, inilah sebetulnya tema yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita bisa konsisten ketika Ramadan itu orang bisa berbondong-bondong. Ketika Ramadan kita bisa terawih. Ketika Ramadan kita bisa puasa, bahkan puasanya itu jelang ya, jauh mintanya zero terang gitu, panjang banget gitu. Kemudian kalau di televisi dan sebagainya, semuanya itu kegiatannya Islam. Kemudian
kalau di desa-desa datang, bagaimana itu sebuah sistem? Padahal saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala syaitan juga lepaskan. Apalagi di negeri yang minoritas semacam itu. Makanya pada bab ini saya yang membahas tentang bab mengenai istiqomah. Dilanjutkan. Jadi ada seorang cerita. Jadi ini Imam Ahmad itu imam yang besar sekali. Imam Ahmad itu salah satu imam yang dulu ditangkap pada zamannya. Ya. Jadi Imam Ahmad itu ditangkap pada zaman Bani Abbasiyah karena Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh orang-orang yang cenderung pemahamannya itu cenderung liberal. Jadi Islamnya memandang sesuatu yang sedikit berbeda. Mu'tazilah, hanya akal yang menjadi kemudian tolak ukur atas semua kebaikan, termasuk agama. Makanya salah satu untuk menekan Imam Ahmad yaitu mengenai keyakinan mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad itu dicambuk berkali-kali. Imam untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, nggak pernah bisa mengakui. Dicambuk. Orang-orang pada menunggu semua. Wahai Imam, katakan pada makhluk ini, katakan pada manusia yang banyak ini, jadi manusia menunggu perkataan terakhir Imam. Nah, pimpinannya itu Imam Ahmad dan orang semuanya menunggu. Dan Imam Ahmad sangat terkenal, orang yang sangat konsisten mengenai hadis-hadisnya. Imam Ahmad nggak mau. Luar biasa sampai akhirnya dicambuk, sampai disiksa, sampai luar biasa, akhirnya sampai diusir ke suatu daerah yang lain, diasingkan. Kalau dulu zaman Belanda itu, kalau mau menghukum orang caranya satu-satunya diasingkan. Di Ponorogo diasingkan, di Mampojol diasingkan. Banyak yang lain diasingkan. Ini sebagai bentuk hukuman. Ya, Imam Ahmad itu diasingkan. Tapi dasar beliau ini, karena karakter beliau ini sangat luar biasa baik, diasingkan di tempat ini orang banyak jadi beriman lebih teguh kepada Allah. Dipindahkan lagi, membuka lagi, dipindahkan lagi, bahaya banget. Ya sudahlah, dari gitu nggak usah dipindahkan dia, lepaskan saja. Jadi dipindahkan sana sini, membuat daerah itu makin hebat, makin bagus, makin taat, makin banyak istilahnya pengikut. Nah, ada seorang pemuda di suatu daerah, Nah, dia tuh kebiasaannya zikir. Dia zikir. Kalau dia mau melakukan aktivitas sepeda, pagi-pagi dia zikir sambil mengenal sepeda. Subhanallah. Kalau dia tugasnya adalah pekerjaannya ngadu roti. Pagi-pagi dia Subhanallah. Kemudian ketika melakukan misalkan berdagang dia Subhanallah semacam. Terus dia apapun aktivitas subhanallah. Sementara kemudian suatu hari Imam Ahmad, inilah yang cerita seorang pemuda yang demikian yang senantiasa baca Subhanallah. Suatu waktu Imam Ahmad pergi perjalanan ya, dari suatu daerah ya, dari minal Kufah, dari Kufah ya, menuju Madinah. Karena malam-malam kemudian dia menginap ke suatu daerah ya, ke suatu desa. Nah, desa itu ada musholanya. Di desa itulah agak semi ramai lah desanya. Nah, di desa itulah beliau ini beristirahat di mushola, di masjidnya. Ketika beliau lagi istirahat, penjaganya itu datang. Akhirnya beliau itu dibangunkan. Hei, siapa itu? Padahal beliau orang tua. Hei, siapa itu? Kamu gak boleh tidur di sini. Kenapa? Gak boleh tidur. Ini bukan tempat untuk tidur. Kayak di Indonesia lah selain semacam itu. Tapi di sini enggak ya. Kalau di Cirebon sama. Kalau tidur gitu, nggak boleh. Kenapa?
saya kelelahan, saya bosan, tak boleh. Pura-pura saya itu sambil dibentak-bentak. Nggak tahu kalau orang itu bahwa Imam Ahmad. Akhirnya udah Imam Ahmad keluar di musola itu bersender di emperan. Tertidur beliau. Ketika tertidur, si ininya datang lagi. Hei, kamu nggak boleh tidur. Ini bukan tempat tidur. Ini saya duduk terus. Kamu bilang duduk. Nggak boleh. Akhirnya dia nggak boleh. Nah, kalau ininya itu ada rajik. Jadi ada pagar. Rajik itu bahasa Cirebon. Nah, dia di emperannya, di luar rajik, di luar pagar. Duduk di situ. Karena kecapean tertidur lagi. Nasib penjaganya itu marah meskipun ini keluar. Akhirnya lagi begini sentuhan, mohon maaf, ditarik kakinya, ditarik seret. Aduh, minta maaf, ditarik, kurang aja kali. Ditarik sampai di jalan, Pak. Ditarik sampai di jalan. Akhirnya ininya baret-baret semua. Ininya baret-baret sampai kemudian udah, ya sudah, begitu saya minta maaf. Beliau lagi duduk, kemudian sambil ini ngusap-ngusapin luka-lukanya, ada si pemuda yang lagi ketahui. Datang ketemu sama beliau. Bapak tua, lagi ngapain? Ini saya tadi tidur di sini, musola nggak boleh, di ekornya juga nggak boleh. Kemudian ternyata di pagarnya juga boleh. Bahkan saya ditarik ke sini. Oh, kasihan sekali. Ayo ikut saya ke rumah. Saya obati ya. Nah, kalau ke sini kasih saya betadin gitu. Saya cuci dulu lukanya. Kasihan sekali ada rumah. Wah iya, ya memang ini penjaganya lagi lagi nggak baik ya. Lagi ada masalah sama keluarganya sebagainya. Lagi galau gitu. Ya, akhirnya dibawa lah ke rumahnya. Dibawa kecil, dibawa ke rumah. Diobati. Nah, ketika diobati itu dia subhanallah. Wahai pemuda, apa yang kamu lakukan? Wahai syekh, wahai orang tua, saya itu terbiasa apapun aktivitas saya selalu zikir. Oh subhanallah, bagus sekali Anda. Iya, alhamdulillah. Saya selalu baca subhanallah. Subhanallah, iya, hebat sekali kamu. Sejak kapan? Sejak muda. Alhamdulillah, Allah memberikan saya nilai istiqomah untuk bisa berpikir. Oh iya. Terus gimana? Apa yang kamu rasa? Alhamdulillah, ternyata dengan saya membaca zikir itu, semua keinginan saya tercapai. Menghajikan bapak saya tercapai. Kemudian menyekolahkan anak-anak, istilahnya kalau sekarang itu menyekolahkan anak Austria selesai. Adik-adiknya selesai. Kemudian membiayai tetangga-tetangganya semua selesai. Saya pengen pembinaan anak yatim selesai itu. Semuanya yang saya getarkan di dalam hati, baru saya getarkan, Allah akan memudahkan jalan. Dan saya tuh pengen sekali hanya satu keinginan saya yang mencapai sama Allah. Iya, apa itu keinginannya? Keinginannya tuh saya satu pengen bertemu Imam Ahmad. Subhanallah ya. Pengen saya tuh bertemunya dengan Imam Ahmad. Saya mendengar sekali di luar di sana ibu kota jauh sekali. Ada seorang imam besar. Kenapa ada imam? Ada imam besar ya Syekh. Orangnya luar biasa. Dipaksa untuk mengaku Al-Quran nggak mau. Disiksa apapun nggak mau. Diusir, dipindah ke sini luar biasa. Orang semuanya jadi sadar. Pindah ke sini jadi sadar. Pindah ke sini jadi sadar. Disiksa apa nggak mau. Akhirnya dilepas sama masyarakat. Tapi orang tidak boleh bergaul dia. Diboikot sama orang. Pokoknya diawasi, dimata-matai. Saya pengen sekali bertemu kemudian bersalaman mencium tangannya. Bahwa saya itu adalah orang yang sangat setuju dengan perkataan ini. Imam Ahmad langsung menangis. Wahai pemuda, ketahuilah bahwa di hadapanmu ini adalah Ahmad yang kamu inginkan. Imam Ahmad yang kamu inginkan itu ada di hadapanmu. Subhanallah ini ya. Jadi keinginan pemuda. Allah mendatangkan Imam Ahmad dari Kufah menuju Madinah. Kemalaman di tengah jalan. Kemudian kemalaman itu diseret sama diusir.
kemudian tidak boleh tidur, sampai diseret ke tengah jalan, sampai baret-baret semuanya. Semua rekayasa Allah itu hanya Allah menginginkan Imam Ahmad bertemu dengan laki-laki. Karena jiwanya yang luar biasa, istiqomah. Inilah yang ingin kita bahas mengenai istiqomah. Luar biasa fadilahnya istiqomah. Sampai apa yang diinginkan oleh pemuda itu langsung Allah datangkan gitu loh. Nah inilah yang ingin sampai pada kali ini tentang masalah istiqomah. Istiqomah itu secara definisi, ya, secara logawi sebelum saya bahas lebih lanjut, secara definisi atau secara logawi dulu ada diambil dari dua kata. Yang pertama dari qoma yaqumu qiyaman. Artinya apa? Berdiri. Jadi kalau qiyamul lail artinya mendirikan malam, berdiri di tengah malam. Sholat malam. Kalau kita ada dalam qomat itu qomatis sholat. Sholat berdiri, akan berdiri maksudnya di sini. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Rukun Islam itu yang kedua, aqimus sholat, mendirikan. Inilah qoma yaqumu qiyam. Jadi istiqomah artinya orang yang senantiasa berdiri, konsisten berdiri. Ya. Orang yang senantiasa dia apapun kejadian dia tetap teguh. Kayak batu karang. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu diambil dari kata istaqama yastaqimu istiqaman wa mustaqimah. Itu artinya apa? Lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau bahasa Inggris, bahasa Jerman itu garage. Saya pernah saya tanya pada orang, waktu itu saya di Kassel habis silaturahmi. Jadi ada orang Afrika mungkin kan bahasa Jermannya terbatas, saya tanya, wie kann man nach Hauptbahnhof einfach gehen gitu, cukur gitu, where's the kurse way to Hauptbahnhof, mana jalan yang paling pendek menuju Hauptbahnhof. Akhirnya dijelaskan ini, Duke, garada. Kamu jalan garada. Bukan garada. Ya, Hauptbahnhof. Jadi kamu jalan garada, lurus, kemudian lurus. Itu kata dia garada. Jadi dia istiqomah semacam itu. Jadi maksud tapi bukan gitu. Garada itu maksudnya lempeng gitu. Kalau itu kan namanya belok-belok, hanya karena bahasa Jerman terbatas gitu. Jadi garadanya semacam itu. Nah, istiqomah itu orang yang senantiasa teguh. Orang senantiasa berdiri pada satu kegiatan atau apapun, kemudian dia berdirinya itu di jalan yang lurus. Kalau orang berdirinya bukan pada jalan yang lurus, maka dia bukan istiqomah. Ada yang orang berteguh, ya, ada orang yang komitmen pada jalan yang batil. Itu bahasa ininya, ya, bahasa Al-Qur'annya atau bahasa Arabnya itu adalah idlal, dolalun. Itu dolalun itu apa artinya? Orang yang senantiasa istiqomah di jalan yang buruk, itu namanya dolal. Jadi orang yang senantiasa dia ada orang istiqomah banget gitu. Ada kan orang istiqomah bukan di sini ya, di Indonesia sana. Ada orang istiqomah itu misalkan kayak nyimeng atau narkoba. Dia istiqomah setiap kali narkoba, istiqomah dengan narkobanya. Itu bahasanya bukan istiqomah. Oh dia istiqomah sekali Pak. Bukan. Ini namanya dolalun. Dia sesat. Sesat itu maksudnya adalah dia tetap pada kesesatan. Dan di dalam Al-Quran kata dolalun itu sebanding dengan kata istiqomah. Jadi istiqomah dan penurunannya kata-katanya.
Sama-sama sebanyak ada 21 kata. Jadi seimbang kata-kata. Nah, orang yang konsisten dalam kebaikan itu namanya istiqomah. Nah, ini secara definisi bahasa. Sehingga secara istilah adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, apapun kondisinya dia tetap istiqomah. Ini apa namanya kita bahas belakangan, dilanjutkan dulu karena sudah dibuatkan oleh 10 menit lagi saja deh. Dan apa namanya terus satu lagi, ini kita bagaimana cara istiqomah, ini yang agak berat. Makanya kita fadilah istiqomah ini nanti saya sampaikan di antara dialog. Ini bagaimana istiqomah itu? Istiqomah itu mudah diungkapkan, tetapi susah. Ya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas istiqomah itu, cara orang istiqomah itu ada 3. Baca tuh. Ada 3. 3-nya bisa gini, bisa gini. 3 pokoknya. Ada 3 cara istiqomah itu. Ya. Jadi ketika orang mau istiqomah itu caranya ada 3. Bisa pilih salah satunya. Yang pertama, orang kalau mau istiqomah dia harus punya amalan yang khusus. Teguh pada amalan yang khusus itu. Contoh misalnya, ada cerita seorang sahabat. Ini coba masih ingat nggak? Ada seorang sahabat, dia membiasakan amal itu. Karena dia membiasakan amal itu, akhirnya sewaktu-waktu dari ketika Rasulullah mengungkapkan hadis itu. Padahal Rasulullah sendiri sudah tidak pernah mengingatnya lagi tentang hadis itu. Tapi beliau konsisten. Sampai sewaktu-waktu Allah memberitahu kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, bahwa orang itu masuk ke dalam surga dan suara bakyaknya itu sudah ada. Suara apa bakyak itu apa namanya? Sandal. Suara sandalnya sudah ada. Jadi Rasulullah tiba-tiba lagi diam gini, kedengaran koplak, suara sandal di surga. Kira-kira sahabatnya siapa namanya? Bilal. Jadi ada surga, orang yang masih hidup ada di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Aku mendengar suara trompah, suara bakyakmu di surga. Oh, kaget Bilal. Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa. Oh, sahabat juga hebat Bilal, masih hidup sudah dijamin surga. Jelas sekali. Padahal belum apa namanya, belum tahu kan, belum masih hidup, belum tahu akhir hayatnya seperti apa. Tapi Rasulullah sudah memberitahukan bahwa tumpahnya bagian sudah ada. Kemudian Bilal diingat-ingat, coba ingat-ingat lagi wahai Bilal. Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan satu, yaitu apa? Dia itu senantiasa menjaga wudhu, dan yang satu ini, yaitu ketika batal wudhu, kemudian dia wudhu, setelah itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ba'da wudhu. Ini yang menyebabkan dia disurga. Amalannya kecil. Padahal bukan karena jihadnya Bilal. Bilal itu tidak pernah absen jihad. Bukan karena Bilal itu sangat dekat sama Rasulullah. Bukan Bilal itu karena beliau tukang azannya Rasulullah. Bukan Bilal itu karena berdakwah. Bukan Bilal itu karena dulu pernah diangkat menjadi gubernurnya Madinah oleh Umar bin Khattab selama 1 bulan 2 bulan gitu. Bukan. Bukan juga karena nanti misalkan Bilal itu muridnya sangat banyak. Di antaranya apa namanya, muridnya Bilal itu adalah Ibnu Mubarak, ulama yang besar pada zaman. Bukan, ternyata karena masalah hidupnya sendiri. Jadi ada amalan khusus kita. Kita mesti punya, misalkan, aduh saya punya amalan khusus apa? Gak apa-apa, misalkan saya misalnya goreng kerupuk, lalu saya mampir ke rumahnya apa namanya, Mas Bakti gitu, goreng kerupuk. Ya Allah, saya tidak punya amalan apa-apa.
Saya bisanya menggoreng kerupuk. Gitu. Maka menggoreng kerupuk itu, kalau ada kegiatan apapun, misalkan ada pengajian novel buka bersama, apa? Goreng kerupuk saya. Atau apa? Goreng kerupuk. Maka goreng kerupuk itu, amalan andalan itu bisa menyebarkan ke dalam. Sewaktu-waktu ada seorang sahabat kalau bangga mau sholat maghrib itu, dia bacanya surat Al-Mulk kan. Sahabat heran. Ini sahabat kok bacanya Al-Mulk aja, habis maghrib Al-Mulk kan. Ini muluk aja ini kayaknya namanya. Kalau bahasa Cirebon itu muluk tuh berputar gitu. Muluk aja ini. Baca lagi muluk. Maka terkenal dengan Shahibul Mulk. Kayaknya dia nggak punya hafalan lain selain akhirnya cerita. Orang itu ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu karena seringnya baca Al-Mulk sehingga sampailah informasi kepada Rasulullah kemudian memanggil sahabat. Namanya Imrul Qais. Wahai Qais, datang sini. Iya ya Rasulullah. Apa? Wahai Qais, datang sini. Duduk. Ji Rasul, monggo. Kenapa? Bagaimana Rasul? Iya, apa benar kamu itu nggak punya bacaan lain? Bacaan apa ya Rasul? Hanya bacaannya Al-Mulk. Betul kok Rasul, kalau gak ada, saya punya bacaan-bacaan Quran yang lain. Loh, benar? Iya. Tapi sahabat kok teman-temanmu bilang bacaan muluk. Habis maghrib muluk. Emang gak ada bacaan yang lain? Ya Rasul, saya tuh suka dengan surat Al-Mulk. Maka saya baca Al-Mulk itu setiap habis maghrib. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, mengatakan, wallahi demi Allah, ya Qais, demi Allah, tidaklah kamu melakukan Al-Mulk ini baca ketika maghrib kan kamu continue, maka kelak ketika kamu meninggal, kamu bebas dari pertanyaan. Subhanallah ya. Jadi dengan kebiasaan beliau itu membaca Al-Quran, punya kebiasaan yang sedikit itu, maka menyebabkan beliau sudah pasti mendapatkan kenikmatan di kubur gitu loh. Ya, ini kita punya amalan apa aja bebas. Makanya kalau bisa kita punya amalan-amalan yang khusus. Kalau nggak apa-apa orang lain misalkan Pak Aca, Mister Al-Ikhlas, apa-apa bacanya Al-Ikhlas dulu. Habis maghrib bacanya Al-Ikhlas, rakaat keduanya Al-Ikhlas gitu, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Sahabat Ali pernah gitu. Jadi dalam suatu bulan itu sahabat Ali bacanya Al-Ikhlas dulu. Nah, apa orang ada kan? Rasulullah mendengar informasi. Ya Ali panggil. Ya Rasulullah, ya wahai putranya paman, apakah benar kamu bacanya Al-Ikhlas dulu? Iya ya Rasulullah. Bukankah engkau mengatakan bahwa siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka dia sebanyak bacaan. Kata Rasulullah, tidak ada umatku yang paling pintar, yang paling cepat hafal Quran, yang paling cepat sebelum Allah menurunkan Al-Quran yang lengkap. Jadi Al-Quran kan masih ada di Al-Mahlul A'la, belum lengkap. Jadi baru beberapa surat itu. Tapi sahabat Ali ini seperti sudah membaca semuanya. Jadi satu Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, dua sepertiga. Jadi kalau 3 jadi lunas gitu. Oh Ali, kamu hebat sekali. Al-Quran belum turun, kamu sudah membaca semuanya. Jadi hebat sekali. Itulah ada amalan-amalannya khusus. Jangan minder. Ada orang protes. Orang itu bacanya Yasin mulu kalau Jumat. Enggak apa-apa. Dan itu ada hadisnya. Karena bacaan Yasin juga adalah, kalau orang istiqomah dengan bacaan Yasin, dia adalah qalbul Quran. Hatinya Quran. Jadi kalau dia baik membacanya, mengamalkannya, maka insya Allah Allah punya balasan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua adalah al-amalul akbar, amalan yang monumental. Ya, jadi punya amalan yang sekali amal itu kemudian monumental. Jadi ada amalan yang satu tapi besar. Kayak misalkan orang satu karya tapi langsung besar, kayak Imam
apa namanya, Imam Al-Ghazali. Monumentalnya apa? Ihya Ulumuddin. Imam Syafi'i melahirkan mazhab Syafi'i. Imam Bukhari karya monumentalnya apa? Sahih Bukhari. Kemudian Imam Muslim, Sahih Muslim. Kemudian apa namanya? Misalkan Ibnu Sina dengan ilmu kedokteran yang sempurna. Jadi karya monumentalnya itu, karya satu tak bisa. Said Qutb dengan Fi Dhilalil Qur'annya. Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Karya satu tapi monumental. Satu nggak apa-apa tapi besar sekali. Nggak apa-apa. Kita nggak punya karya apa-apa. Nggak punya, misalkan ibu-ibu saya, misalkan Ustaz saya punya tidak punya amal apa. Nggak apa-apa Bu. Bikin satu anak jadi anak yang soleh. Monumental itu. Susahnya minta ampun. Mendidik anak satu, kemudian perempuan misalkan hafal Quran. Itu karya yang monumental. Karena satu mendapatkannya aja sudah susah. Saya itu udah 1 tahun belum dapat juga. Ini ada dididik gitu. Karya yang monumental. Ya Ustaz, saya apa namanya, anak saya nggak bisa, kemudian anak nggak bisa hafal Quran dan sebagainya. Didik suaminya suruh menjadi orang yang monumental. Nah, artinya apa? Ada panggilan pengajian datang paling awal. Mendukung suaminya apapun. Sehingga suaminya tuh orang yang sangat berguna bagi bangsa dan negara, bagi agamanya. Itu karya yang monumental. Walaupun misalkan ibunya hanya bisa memasak dan sebagainya, tapi bisa mengantarkan anaknya, mengantarkan suaminya menjadi orang yang sangat bermanfaat, orang yang sangat berjasa bagi agama dan negara, maka itu adalah karya yang monumental. Jadi itu yang apa namanya, yang kedua, dan yang ketiga adalah yaitu amalul khos. Apa amalul bid'ah. Jadi istilahnya bukan al-amalul haq. Jadi menginfakkan diri. Munfiquhu fiddin, menginfakkan diri badan ini waktu kita dalam perjalanan agama. Jadi kalau misalnya gini, maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau ada aktivitas agama, aktivitas untuk menyalurkan agama Islam, maka dia paling responsif. Dia tidak punya apa-apa, amalan apa-apa. Tapi misalkan begini, Wapena butuh mic, gitu. Mic-nya apa? Saya, siap. Wapena butuh yang stop soger ini, apa namanya, Mas siap. Saya siap. So, Wapena perlu acara yang ini, apa namanya, beres-beres, siap. Selalu menyiapkan diri dan konsisten itu adalah namanya mewakafkan dirinya pada kebaikan. Ini yang namanya istiqamah. Jadi yang tadi punya satu amalan yang khusus, bisa dengan Bu, misalkan Pak, saya bisa masaknya cuma masak teri gitu, nggak apa-apa. Ya. Kalau itu merupakan sebuah amalan yang khusus, tidak menjadi masalah. Kalau kemudian bisa karya mengingatkan luar biasa, dan yang ketiga adalah amal yang senantiasa kita belum masuk waktu ya, maaf ya, ini belum cepat. Kita waktu adalah 20 lewat 54. Jadi ini kita masih 20 lewat 51. Jadi jangan provokasi. Baiklah, tadi kajian mengenai istiqomah yang disampaikan oleh Pak Ibu, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, mohon pengertiannya, kita ingin mendoakan sedikit, mendoakan kepada anggota pengajian kita yang sedang sakit, yaitu Ibu Anita Tajan. Kita akan membacakan Al-Fatihah kepada beliau, dan juga saya tadi mendapatkan SMS bahwa bibinya Mbak Yusi, bibinya Mas Catur, sedang sakit keras, Ibu Eli bin Edi Tuswara. Kita dedikasikan waktu yang baik ini untuk membaca Al-Fatihah untuk kesehatan dan kesembuhan ibu-ibu yang tadi saya sebutkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kita kasih kesempatan 2 atau 3 menit kalau saya boleh untuk memanggil Mbak Tuti Amalia dan Mas Ali Nasir untuk tampil ke depan. Beliau Mbak Tuti akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, seminggu ini, dan kelihatannya akan kembali untuk mengantar anak-anaknya sekolah. Tapi setelah itu mungkin ada kemungkinan tidak kembali lagi, akan menetap di Indonesia. Sedangkan Mas Ali akan kembali ke sini, jadi nanti perpisahan Mas Ali akan di lain waktu. Mohon kepada Mbak Tuti dan Mas Ali untuk tampil ke depan, gitu. Ada 2-3 menit sebelum kita buka puasa takjil. Kepada Mbak Tuti dan Mas Ali, silahkan.